Partai Golkar sudah mendukung sejak awal. Jadi posisi Partai Golkar sudah jelas. Dan kemudian yang kedua, tentu kader-kader ini yang akan ikut dalam para fungsionaris dalam pemilu legislatif itu mendapatkan boost semangat. Jadi optimisme besar bahwa mesin-mesin Golkar yang strukturnya kuat di tingkat-tingkat akar rumput sampai di kabupaten kota itu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapi pemilu. Dan untuk pertama kali dari berbagai munas, Golkar memutuskan secara aklamasi. Belum ada sejarahnya Golkar keputusannya aklamasi. Artinya soliditas Partai Golkar hari ini itu saya katakan jauh lebih solid dari periode sebelumnya. Jadi kesempatan ini adalah momentum bagi Partai Golkar. Nah, momentum ini yang kami jaga terus ke depan. Saya pikir saya berikhtiar, saya berkontemplasi pada diri saya semalaman. Maka di hadapan tokoh bangsa ini, saya ingin nyatakan, partai ini harus berani mengambil sebuah inisiatif untuk membuka dan memberikan ruang kesempatan pada seluruh potensi anak negeri yang mungkin pantas, patut untuk menjadi pemimpin negeri ini pada tahun 2024. Maka untuk itu kita pikir tidak ada salahnya kita akan lakukan untuk memilih salah satu yang terbaik. Dan untuk itulah saya pikir kepemimpinan bangsa yang dipimpin oleh seorang anak bangsa yang bernama Bung Anies Surya Paloh dan Erlangga Hartarto yang kita sebut kakak beradik gitu ya, karena dulu Surya Paloh ada di Golkar, membicarakan topik ini secara serius. Semua statement-statement yang keluar dari Surya Paloh ataupun Erlangga Hartarto secara umum itu kan masih sifatnya normatif dan cukup hati-hati. Tidak kemudian menjadi polemik, kan begitu harapannya. Kemudian terus menyerap aspirasi masyarakat, dan dua partai ini memiliki hubungan yang cukup baik. Figurnya juga cepat untuk dikomunikasikan. Maka ini alangkah lebih awal sebenarnya kalau kemudian sebagai jembatan komunikasi politik tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang akan dilakukan ke depan. Kereta ini sudah telanjur berjalan dengan cepat, nggak bisa di-stop di tengah jalan, sesuai rumor yang berkembang belakangan. Tentu partai ini kan berbicara bagaimana eksistensi dan sustainabilitas, bagaimana kepentingan politik mereka di 2024 tetap eksis dan tentu saja tetap kuat ya memenangkan pertarungan. Pertemuan 3 jam itu bicara tentang koalisi 2024 dan pilkada serentak 2024. Karena satu sisi PDIP dan Gerindra seakan-akan sudah mengunci koalisi mereka akan berjalan bersama. Golkar dan Nasdem tentu punya intensi supaya mereka bikin poros politik tersendiri 2024 yang kemudian tidak melulu hanya menjadi follower PDIP dan Gerindra. Tentu saja terkait dengan pilkada, kan ini sudah mulai sahut-sahutkan ya, antara Nasdem dan Golkar saling lirik dan saling puji. Ini adalah momentum bahwa soal pilkada Jakarta salah satunya, tentu Nasdem dan Golkar sangat mungkin bisa berjalan seiring ya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menyambut baik kedekatan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan para elit di Koalisi Perubahan. Diketahui, Airlangga hadir dalam acara buka puasa bersama elit Koalisi Perubahan di Nasdem Tower akhir pekan lalu. Hadir dalam acara tersebut politikus senior Golkar Yusuf Kalla, Ketum DPP Nasdem Surya Paloh, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan bakal capres Anies Baswedan. Taufik mengatakan, Nasdem melihat proses politik yang sedang berjalan masih sangat dinamis. Komunikasi dan silaturahmi dengan seluruh parpol tetap harus dibuka. Hubungan Golkar dan Nasdem selama ini sangat erat. Kedua ketum antara Pak Surya Paloh dan Pak Airlangga pun sangat erat, kata pria yang akrab disapa Tobas di gedung DPR Jakarta.
Tobas tak mau berspekulasi tentang kemungkinan Golkar akan membentuk koalisi besar bersama Koalisi Perubahan. Menurut dia, dinamika koalisi jelang pemilu 2024 masih sangat mungkin berubah. Tentunya sebagai besar partai yang senior, tentu apabila kita bisa berjalan bersama-sama dengan Partai Golkar itu suatu hal yang positif, ujar dia. Hanya saja Tobas lagi-lagi menekankan, komunikasi antar parpol masih terus dilakukan. Tujuannya agar mendapati pemilu 2024 tanpa perpecahan. Tapi tetap kita akan mengambil sikap positif terhadap hal-hal apapun yang bisa menambah kekuatan. Kalau ada menambah partai di koalisi, kan penambahan kekuatan itu tidak bisa dipungkiri, ucapnya. Jadi siapapun itu, mau Golkar, mau yang lain itu tetap pasti merupakan penambahan kekuatan dari dukungan politik yang ada, tegas dia. Perihal kemungkinan akan mengubah konfigurasi Capres-Cawapres di Koalisi Perubahan apabila Golkar bergabung, Tobas enggan berspekulasi. Menurut dia, apabila Golkar bergabung, nantinya terlebih dahulu dibicarakan dengan parpol Koalisi Perubahan. Karena ini semua masih dinamis, tentu kita ada yang bergabung, kita bisa bicarakan dengan teman-teman partai yang ada di Koalisi Perubahan. Karena kita sudah sepakat untuk bergabung berjalan bersama-sama, tuturnya. Kita juga sudah menandatangani piagam deklarasi, tentunya kebersamaan ini harus kita jaga. Tapi juga saya meyakini, setiap ada hal-hal yang kemudian dianggap bisa menambah kekuatan politik, tentu akan dipertimbangkan oleh semua partai yang bergabung di Koalisi Perubahan, tutup dia. Meski begitu, Airlangga tidak memastikan apakah buka bersama itu menjadi tanda bahwa Golkar merapat ke Koalisi Perubahan dan mendukung Anies. Koalisi kan makin besar makin bagus, kata Airlangga. Airlangga juga menjelaskan kehadirannya di acara bukber dalam rangka silaturahmi karena diundang Surya Paloh. Nantilah kita sekarang berbuka puasa dulu, Ramadan yang karim dulu, ucap Airlangga. Kemudian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang berisi Partai Gerindra dan PKB, dan Koalisi Perubahan yang sedang diupayakan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Hanya Koalisi Perubahan yang sudah sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Sedangkan PDIP sampai sekarang belum menentukan arah akan berkoalisi dengan siapapun. PDIP merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 tanpa koalisi.